Kalau kamu seorang maba atau kamu berencana ingin berkuliah, ini adalah video yang tepat untuk kamu tonton sampai habis. Nah, tapi jangan pernah menggantungkan keputusan kamu untuk berkuliah atau enggak dengan cuma menonton video ini. Jadikanlah video ini sebagai salah satu referensi aja. Ntar kamu bisa riset sendiri, kuliah itu penting gak sih buat diri kamu pribadi? Dan sebisa mungkin keputusan untuk kamu berkuliah atau enggak itu dari diri sendiri, jangan dari orang lain. Oh ya, ini bukan video yang berisi riset secara serius tentang penting atau enggaknya kuliah. Ini cuma pengalaman aku pribadi aja. Aku di sini akan menceritakan keputusanku berkuliah hingga bisa wisuda sampai sekarang. Ya mungkin di video lain bakal aku bahas kali ya secara lebih detail gitu loh. Tapi dengan riset-riset yang lebih detail gitu loh, pentingnya kuliah atau enggak gitu loh. Ya next time ntar kita bahas lah ya. Keputusanku buat kuliah sebenarnya simple, tapi terdengar agak caper. Karena aku kuliah, keluarga besarku belum ada yang bisa kuliah. Nah karena itu aku pengen menjadi pionir. Anjay, pionir gak tuh coy? Pionir gak tuh? Aku pengen jadi pionir di keluarga biar ada nih orang pertama di keluarga yang bisa kuliah. Aku termasuk orang yang suka belajar hal-hal baru. Tapi kan belajar bisa di internet bang. Kenapa harus belajar di kampus? Belajar dari pengalaman kan juga bisa. Belajar dari pengalaman orang lain kan juga bisa. Gini. Pada masanya di tahun 2019-2020 itu masih waktu dimana sosmed buat cari informasi dan belajar hal baru itu nggak semasif itu, nggak semasif seperti sekarang di mana scrolling sosmed itu pasti ada informasi baru atau kamu bisa belajar apapun dari sosmed. Tapi waktu itu ya sebenarnya bisa belajar hal-hal baru di sosmed tapi ya terbatas gitu, nggak semasif sekarang gitu loh. Nah kita masuk apa yang membuatku kepikiran buat kuliah. Aku pengennya menjalankan kuliah atau belajar hal-hal yang aku suka. Nah, hal-hal yang aku suka itu dunia kepenulisan, videografi, dan editing video. Dunia kepenulisan ini sudah aku mulai belajar dari SD. Waktu itu zaman-zamannya ngeblog dengan ceritanya daily percintaan gitu. Dan juga cerita keseharian yang remeh-remeh aku bikin tulisan. Terus masuk MTS, aku ikut OSIS, Paskibra, dan Pramuka. Kemudian di MTS kelas 3 aku mulai belajar fotografi terlebih dahulu, belum masuk ke videografi. Nah terus masuk SMK, aku ambil jurusan broadcasting. Di situ mulai mendalami agak lebih luas lah, belajar tentang dunia kepenulisan, belajar tentang videografi dan editing video. Waktu SMK aku ikut ekstra teater dan beberapa kali ikut lomba teater dan menjadi pemeran. Disitulah cikal bakalku menguasai berbagai ilmu itu dan dikombinasikan. Di era tahun 2016-an, disitu mulai boomingnya YouTube Indo di generasi pertama. Ya ada Tim Tuan, Bayu Skak, Agung Hapsah, Skin Indonesia, dan lain-lain lah. Nah disitulah terinspirasi dan membuat channel YouTube dengan segala pengalaman yang udah ada. Ya masih jelek tapi ya buat aja gitu loh. Dan akhirnya gagal. Milih tempat kuliah. Sebenarnya dari SMK udah planning buat kuliah dan pengen gap year 1 tahun. Tapi masih bingung, masih belum ada gambaran mau kuliah di mana. Di SMK kelas 2 kayaknya mulai nyari-nyari kampus mana sih yang sesuai dengan apa yang aku suka dan aku bisa enjoy belajar di tempat kuliah. Waktu itu nyari ada beberapa kampus negeri, kampus swasta, dan juga ada kampus yang nawarin beasiswa. Nah nyari di kampus negeri aku ngerasa persyaratannya ribet coy, terlalu ribet. Atau ini buat aku pribadi ya. Terus nyari di kampus swasta, biayanya mahal banget. Apalagi buat fakultas yang aku suka itu mahal banget bro. Pokoknya fakultas yang berbau perkameraan atau teateran tuh mahalnya minta ampun. Ya, walaupun hukum lebih mahal kali ya. Hukum kedokteran mungkin lebih mahal tapi aku ngerasa mahal bro. Nah terus mau nyari kampus yang menyediakan beasiswa juga persyaratannya ribet.
buat aku ya. Nah, akhirnya pilihan terbaik adalah gap year 1 tahun dan aku memutuskan untuk nyari kerja terlebih dahulu. Nah, waktu gap year itu aku isi buat kerja sebagai videographer wedding dan juga editor wedding. Berjalan 1 tahun, aku mulai nyari tempat kuliah yang aku suka. Nah, di situ ada beberapa kampus di berbagai kota yang aku incar, ada di Jakarta, di Bandung, Semarang, Solo, dan juga Jogja. Berkat pekerjaan wedding itu, aku jadi bisa datang ke kota-kota tersebut. Dan di situ aku merasakan, ini kota nih enak gak sih buat belajar gitu-gitu. Dan akhirnya aku nemuin kota yang cocok buat aku kuliah ya di Jogja. Kenapa Jogja bang? Apakah Jogja istimewa? Enggak, aku bukan tipe orang yang meromantisasi keistimewaan Jogja. Ya walaupun istimewa sih, tapi bukan tipe orang yang meromantisasi sebegitunya. Ya alasannya karena Jogja nggak terlalu macet buat aku. Terus buat belajar juga enak. Bisa dapat berbagai ilmu, tapi dengan suasana yang nggak semacet Jakarta, nggak seberisik Bandung atau kota lainnya. Aku ngerasa lebih cocok aja kalau di Jogja. Nah, sekarang masuk ke milih kampusnya. Waktu itu, aku milih kampus top 1 untuk kuliah di Jogja, ya di ISI Jogja. Setahu aku di ISI ada fakultas film, televisi, dan juga pertunjukan teater. Aku daftar pakai gelombang yang pertama dibuka, waktu itu tuh pakai nilai rapot dan juga nilai ujian. Tapi nggak diterima. Tapi di situ aku udah janji sama diri aku sendiri kalau udah nggak diterima, walaupun masih gelombang pertama gitu, masih ada 2 tahap lainnya, ada tes SBM dan juga mandiri. Nah, aku udah mikir kayak, kalau udah nggak diterima aku bakal cari di kampus lain selain ISI. Ya karena aku mikir kalau nggak diterima berarti aku nggak capable di situ gitu. Jadi ya udahlah nyari di kampus lain. Akhirnya nyari kampus swasta yang biayanya terjangkau tapi worth it buat belajar. Akhirnya ketemulah di tahun 2020 aku memutuskan buat daftar kuliah reguler tanpa beasiswa dan tanpa bantuan orang tua, karena orang tua nggak bisa support bayarin kuliah. Ya kedua orang tua aku petani dan buruh, jadi ya buat kehidupan keluarga aja ngepres sekali. Dan untuk kalau misalnya buat ngebiayain aku kuliah itu sangat sulit gitu lah. Jadi ya berbekal skill yang aku punya dan portofolio selama bekerja 1 tahun, aku pede bisa kuliah sambil kerja. Sampai di Jogja udah daftar kuliah kan, dar pandemi bro, cari kerja susah. Bahkan pada di layoff waktu itu ya, bahkan pada mati bro, pandemi. Ya udah, aku udah kirim CV di berbagai tempat, ya berpuluh-puluh dan beribu-ribu enggak sih, beratus enggak ada sih. Ya puluhan ngirim CV tapi belum ada yang dipanggil wawancara. Akhirnya ya aku nggak mau diem aja, akhirnya aku jemput bola karena aku punya skill di wedding videography gitu loh. Ya aku tawarin ke beberapa IO dan juga MUA di Jogja, nawarin harga biar dapat job wedding gitu loh. Tapi ya karena COVID juga, ya job dikit bro. Aku sama temen memutuskan buat jualan keripik dan ngamen puisi di lampu merah. Sebenarnya setelah jualan keripik, ngamen puisi 3 bulan di Jogja gitu kan, itu ada beberapa interview kerja. Tapi dari kebanyakan tempat kerja yang aku daftar, mereka tuh keberatan kalau aku masuk kuliah, jadi nggak bisa buat kuliah sambil kerja. Kebanyakan nggak diterima interview kerja. Ya ngandelin duit dari jualan keripik dan juga ngamen puisi ternyata nggak cukup. Akhirnya memutuskan buat pulang ke Tegal dan menghilang. Yang parah tuh sebenarnya aku pulang ke Tegal, aku nggak ngabarin teman-teman kampus, nggak ngabarin ibu kos juga. Jadi semua nyariin. Padahal karena aku ngerasa lagi banyak masalah gitu loh. Jadi nggak pengen hubungin siapa-siapa. HP juga off. Beneran waktu itu timingnya lagi minggu tenang buat sebelum UAS lah. Wah enak nih buat aku nggak pegang HP gitu loh. Sambil mikirin nih kayak kepikiran buat DO gitu loh, kayak gimana ya gitu loh. Pusing pokoknya waktu itu tuh.
Bahkan kepikiran juga ngirim CV di Jakarta, beberapa loker di Jakarta. Dan interview juga secara online dan diterima. Tapi aku nggak yakin buat ngejalaninnya gitu loh. Terus ada teman dari Tegal dengar kabar itu, akhirnya nyamperin ke rumahku dan juga ngajak main gitu kan. Disitulah aku bisa cerita banyak hal tentang apa yang telah terjadi. Akhirnya perasaan udah mulai tenang tuh. Terus gak lama kemudian aku dapat kabar interview kerja dari salah satu perusahaan di Jogja. Akhirnya interview online dan diterima. Nah disitulah aku mikir kayak, nah ini titik baliknya. Akhirnya aku diizinin buat bisa kuliah sambil kerja di Jogja gitu. Sampai ke Jogja, jalaninlah kerja sambil kuliah. Itu lumayan berat banget bos, karena kerja full time gitu dan juga kuliah tuh emang berat sih. Tapi di situ belajar banyak hal sih, terutama manajemen waktu ya, dan juga manajemen stres. Terus karena ngerasa udah lumayan bisa membagi waktu nih, aku pengen dapat uang tambahan, akhirnya ngerjain freelance juga di hari libur gitu, kayak misalkan ngerjain freelance buat promosi produk, video company profile, live streaming dan lain-lain lah. Datang lagi masalah ketika waktu magang. Nah di sini udah mulai nambah semester karena di akhir-akhir semester tuh aku kehabisan bensin lah ibaratnya lah, kehabisan tenaga buat lanjutin kuliah, tapi tetap dipaksain walaupun capeknya minta ampun bro. Pagi sampai sorenya magang, malamnya kerja, dan kerjanya dihitung part time karena aku nggak menyanggupi buat full time gitu loh. Waktunya sangat sulit buat baginya. Untungnya bisa kebagi waktunya walaupun awalnya ya tetap struggle banget pasti. Waktu yang paling berat tuh sebenarnya masa-masa magang itu sih, 3 bulan ke belakang kemarin sih, dimana hampir tiap malam tuh begadang bro. Hampir sampai jam 3, jam 2, jam 11 malam gitu loh. Ya buat nge-push bisa wisuda tahun ini. Sebenarnya malah udah kelewat deadline malah kan aku. Tapi untungnya masih ada kesempatan dari kampus, masih ngebuka kesempatan lagi buat daftar sidang gitu. Akhirnya bisa dapat kesempatan itu. Tapi mungkin kalau aku menyimpulkan, kuliah itu penting nggak sih? Buat aku pribadi, bukan cuma kuliahnya yang penting. Yang penting adalah pendidikannya, belajarnya. Lah tapi kan belajar nggak harus di kampus bang, bisa di luar kampus. Bukan gitu, karena beda aja kalau kita belajar di kampus tuh ya karena ada lembaganya gitu kan. Jadi udah sistematis lagi. Kita belajar di kampus tuh jadi belajar melakukan sesuatu itu secara sistematis gitu ya. Terus dunia pertemanan, gimana caranya bersosialisasi, berkomunikasi, gimana caranya manajemen waktu, manajemen tim, manajemen emosional, manajemen mental. Dan itu tuh nggak bakal aku dapat kalau aku nggak kuliah sih. Kalau masih ada kesempatan, kalau ada privilege-nya, kalau ada waktunya dan uangnya, gunakanlah kesempatan kuliah itu buat belajar sebaik-baiknya, explore sebanyak-banyaknya, dan juga diperdalam lagi tujuan kuliahnya tuh pengen apa gitu secara detail dan spesifik. Jangan seperti saya, belajar dari saya, jujur saya kuliah tidak terlalu spesifik bro, yang penting kuliah aja gitu. Nah, terus kalau buat ada yang masih bingung mau kuliah atau enggak, ya dinikmati dulu aja kebingungannya sambil nyari-nyari ya apa pentingnya kuliah buat kamu gitu. Dipikir-pikir lagi aja, di riset-riset lagi aja, kuliah itu penting enggak gitu. Segitu aja buat video ini, bye.